Selamat pagi menjelang siang kepada semua umat yang berbahagia. Salam Dharma, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini saya diminta beberapa desana. Mungkin saya akan mengangkat tentang hidup. Kita kan semua tahu apa itu hidup. Hidup ini kita perjuangkan ya kan? Dari kecil kita berjuang untuk hidup, pengen sehat. Habis itu untuk sekolah, pengen pintar, kita berjuangin biar kita hidupnya lebih nyaman lagi. Berusaha mencapai kenyamanan, kebahagiaan yang kita berikan. Sudah kuliah juga sama, kita berjuang lagi, gagal. Nah begitu kerja atau usaha sama, kita berjuang gagal, banyak gagalnya. Dalam proses ini kita mengetahui yang kita perjuangkan itu hidup atau apa, atau kebahagiaan. Kita itu kebanyakan rata-rata semua orang itu rancu gitu ya, masih burem antara kebahagiaan dan hidup. Nah kalau kita mencari kebahagiaan, ya akan keluar. Kalau kita mau mengetahui hidup, ya akan keluar ke dalam. Karena seharusnya salah. Nah, kita melanggar hukum alam, hukum dasar. Kenapa begitu kita melekat? Kita menganggap penderitaan kita itu kita usahakan, makanya kita menderita. Ya karena memang pada hukum dasarnya kita nggak boleh melekat. Begitu kita melekat, kita menderita. Begitu kita memegang sesuatu apapun yang kita nggak sukai, kita menderita. Karena kita melawan hukum dasar, hukum alam yang paling dasar, tidak bisa melekat. Kalau kita lihat ke dalam lagi, hidupnya apa? Ya isinya kalau dia tahu buka, pancakanda, yaitu jasmani, perasaan, persepsi, betul-betul mental dan kesadaran. Nah semua ini juga nggak bisa hidup sendiri, dan semuanya juga nggak bisa melekat. Sadaran begitu kita tahu, sadaran adalah aku, diri. Begitu kita melekat terhadap konsep yang kita validasi sendiri, tahu validasi ya, kita memandang secara subjektif, nggak objektif gitu. Subjektif itu berarti kita berdasarkan asumsi, persepsi pribadi tentang diri kita, dari perasaan pengalaman yang kita rasa benar. Kalau objektif itu berdasarkan fakta, bukti, pada dasarnya hakikat. Nah, tapi kalau karena kita selalu memandangnya secara subjektif, maka kita kita selalu terjebak sama konsep itu. Nah konsep ini, yang disebut konsep ini namanya ilusi pikiran kita yang mengaburkan. Akhirnya yang kita kejar kebahagiaan atau hidup juga, atau kedamaian, apa nggak jadi, nggak bisa. Malah kita menjemput penderitaan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sudah mengatakan seperti seorang yang memegang besi panas, kalau pengen agak panas, dia lepas, tapi nggak bisa karena salah persepsi pikirannya. Yes. Pengen ngomongnya melepas, tapi perbuatannya malah lebih kencang megangnya, maka lebih panas. Seperti itu. Karena kita harus ingat, segala sesuatu balik kepada hukum dasar, kita nggak bisa melekat. Nah, yang kita sebut hidup, misalnya kesadaran punya siapa? Kalau kita ngomong konsep dia punya saya kan. Kalau kita perhatiin dengan tenang, dengan benar-benar
Begitu yang kita sebut, oh ini saya, itu cuma kesadaran yang memantulkan, hanya merespon. Begitu kita ada suara, kita kesadaran beralih ke pendengaran, jadi kesadaran pendengaran. Begitu kita melihat, oh kesadaran memantulkan lagi, oh jadi kesadaran penglihatan, terus begitu. Sentuhan juga begitu sama. Jadi per momen aja. Dan per momen itu kita langsung ambil kesimpulan. Oh ini saya, ini diri saya. Nah kita meyakini konsep yang kita yakini sendiri. Dan begitu 2-3 orang atau banyak orang mengamininya, mengakuinya, oh berarti itu dunia. Jadi kita mempercayai konsep secara asal dan turun-temurun, nggak tahu berapa banyak, bukan ratusan generasi lagi dari kehidupan ini ada dengan berbagai macam bahasa, tapi kita dengan satu konsep keyakinan tentang diri yang tetap. Begitu kita melakukan meditasi, baru kita bisa sadar, oh terbuka satu persatu. Jika kita benar-benar berlatih meditasi, karena dari meditasi ini baru bisa terungkap mana yang melekat, mana yang enggak. Kenapa kita melekat? Pada dasarnya ada yang melekat. Bagaimana kita melekat? Karena ibarat nih, botolnya berbeda-beda, tapi kita cuma lihat mejanya. Pada di dalam nggak ada yang nyambung, nggak ada yang melekat. Tapi kita langsung ambil kesimpulan ini melekat. Ini satu grup, ini adalah saya, milik saya. Makanya ada melekat sesuatu yang betul melekat pada bungkusnya. Begitu dibuka, nggak ada yang melekat satu sama lain. Perasaan nggak melekat sama persepsi, semua mereka berkesinambungan. Makanya kita harus memahami Patijja Samuppada, ketergantungan, tergantung. Jadi tergantung kondisinya. Nanti nggak selalu melekat. Berarti kita haus ya, begitu haus aja kita minum, kita minum, ya kan, sama. Nah kita menganggap hidup ini kekal atau segala macam, dengan segala konsepnya tidak pada sama. Kita mengakui atau meyakini diri itu satu yang tetap kekal. Bahkan begitu meninggal pun kita menganggap ada yang berpindah, jiwa yang kekal. Kalau yang tahu Buddha tidak ada jiwa. Makanya tadi saya kasih penjelasan sedikit. Nah kalau kita pas pingsan, tidur, itu mana? Akunya mana? Kita nggak sadar, kita mati. Cuma fungsional aja, ibarat mesin, nafas. Tapi kesadaran nggak ada. Sama aja kayak alat pompa jantung. Orangnya udah mati tapi tetap aja dadanya bisa berbangkang bensin karena itu betul udah mati. Gak ada kesadaran. Nah, di situ di mana aku? Terus apa? Hidup itu yang tadi kita sibuk, semua hidup kita dari lahir sampai mati kita usahakan untuk mencapai hidup itu atau mempertahankan hidup. Mana yang kita pertahankan? Boleh begitu. Nah, kita mengesampingkan tuh hal-hal seperti itu yang setiap hari kita lewati. Tidur, ada yang pingsan, ada yang meninggal. Kita lihat orang meninggal, berapa kali malah sibuk sama konsep dirinya, ditinggal, kan, menangis, mewek. Tapi kita nggak melihat gambar mungkin. Hidup itu cuma begini doang. Kalau dari agama Buddha, ajaran Buddha, hidup itu hanya kumpulan arus kesadaran, harus kesadaran timbul dari arus buah-buah hama yang mantap per momennya, per saat, setiap saat. Ibarat buah hama atau arus kesadaran ini, setiap kesadaran itu yang tanpa batas, nggak terhitung. Ibarat satu butir air di dalam satu aliran sungai.
Gak bisa kita misahin satu juga, karena yang disebut hidup adalah proses berkesinambungan, berlanjut terus, muncul, berlangsung, banyak, muncul, berlangsung, banyak. Begitu. Ibarat satu butir air adalah muncul, berlangsung, banyak. Nah ini butir airnya nggak tahu berapa banyak, unlimited, nggak terbatas. Jadi kumpulan proses-proses berlangsung, nggak usah berhenti. Kalau itu kita tidak bisa merenungkan, kita nggak ngerti sampai kita meninggal pun. Dan lahir lagi, nah terus kita lahir terus, kita kenapa? Karena nggak ngerti tentang hidup. Apa hidup itu? Nah, begitu kita mengetahui semua adalah kumpulan proses dari arus kesadaran ini bisa timbul. Dan kesadaran itu hanya karena buah-buah karma yang matang di kehidupan lampau, yang buruk atau yang baik. Secara alami, secara hakikat dia hanya buah karma. Karena itu yang kita buat semua. Jangan ibarat melangkah, nggak peduli itu kaki kiri atau kaki kanan, perbuatan baik atau perbuatan buruk, yang melangkah ya melangkah. Gitu. Nah, hukum alam itu ya buah karma per momennya menghasilkan makanya kita itulah jadi mental kita segitu kuatnya, segitu lemahnya, pikiran kita segitu pinternya, segitu bodohnya. Nah, akhirnya sifat kita, makanya setiap orang sifatnya unik ya karena buah-buah karmanya yang matang berbeda-beda. Dia bisa berubah kadang-kadang sampai meninggal pun dari lahir sampai tua kan berubah sifatnya. Misalnya dari kecil arogan, ya sampai mati pun arogan. Berarti buah-buah karmanya stabil, yang matang begitu terus. Nah itu namanya ya lagi nauman, karma buruknya lagi matang, banyak yang matang, dan berlangsung terus. Tapi kalau ada yang berubah jadi lebih baik, ada yang berubah dari orang baik jadi jahat. Nah, itu sebetulnya karena kalau kita lihat spesifik lebih detail lagi ya karena buah-buah karma yang matang berubah. Tapi karena kita lihat bungkusnya dari luar, orang dulunya baik bro, kenapa sekarang jadi jahat deh, jadi kejam. Tapi kalau kita lihat sistematis lebih detail lewat kesadaran, nggak ada yang aneh. Karena buah-buah karmanya terkondisikan sifatnya, sifat mental. Nah, jadi apa yang kita protes itu kan produk jadi semuanya. Ibarat buah karma matang itu produk yang launching. Oh ini launching produk baru lagi, baru kemarin udah keluar lagi tiga baru lagi, begitu sama. Cuman itu banyak sekali kata itu. Nah, begitu banyak dan kalau dikelompokkan, oh ini kurang lebih baik, oh ini kurang lebih buruk. Banyak buruknya otomatis sifat buruknya dominan. Itu baru sifat. Makanya apa yang si aku ini, si diri ini di mana? Itu yang kita perjuangin tentang hidup itu apa jadinya, apa artinya? Gak ada makna yang sama sekali kalau dilihat lebih mendalam. Jadi kalau di acara muda kita hanya melihat hidup itu sebagai arus proses, gak lebih, gak kurang. Nah, begitu sifat-sifat mental kita, sifat kita gak ada panjang kita atau logika kita tidak berkembang, maka kita akan melakukan hal yang monoton. Nah itu yang akan menghasilkan buah-buah karma berikutnya. Hasilkan buah-buah karma berikutnya dan sampai kelahiran berikutnya. Nah, perbuatan-perbuatan ini, perbuatan yang kita lakukan yang biasa ataupun perbuatan spiritual itu semua akumulasi dari kehidupan ini dan kehidupan sebelum-sebelumnya itu menghasilkan buah karma. Dan buah karma ini nanti begitu kita meninggal itu yang kita sebut pati sandi winyana, ya, kesadaran penerus. Begitu kita lepas napas mati itu langsung pati sandi winyana, nggak ada jeda, kesadaran penerus. Penerus apa? Jadi kesinambungan perbuatan kita yang berlangsung
biasanya diiringi munculnya pati sandi winyana itu kesadaran itu diawali dari misalnya kita sebelum meninggalnya gejala ya beberapa momen sebelum meninggal atau beberapa menit sebelum meninggal kita menghadapi kita melihat nimita atau gambaran. Nimita ini cuma ada dua, kama nimita sama kita nimita. Jadi mudahnya kama nimita itu ya refleksi gambaran dari perbuatan-perbuatan kita, atau kalau kita lagi gambaran kehidupan yang selanjutnya kita mau masuki. Dari situ baru kita putus nafas. Beberapa menit baru putus nafas. Nah itu baru pas putus nafas tetap kesadaran lenyap. Begitu dibuat kesadarannya maka itu disebut kondisi pati sandi winyana atau kesadaran terus. Jadi kama-kama itu yang bisa diterusin, kama-kama kita yang menjadi kehidupan ini atau kehidupan sebelumnya terus. Baik, bertemu pati sandi cita, kesadaran tentang kelahiran yang selanjutnya. Itu dia jadi makhluk dan dalam kandungan misalnya. Nah itulah pati sandi cita namanya. Masuk kandungan. Jadi pati sandinya itu mana? Apa ya pati sandi atau kama sugati pati sandi atau rupa jana pati sandi atau arupa jana pati sandi. Nah, pati sandinya ini tergantung apa yang kita buat sekarang. Kalau Anda terbiasa meditasi, maka kecenderungan batin harus kesadarannya ke pati sandi ya bisa kama sugati atau arupa jana atau arupa jana. Indikatornya itu masih random kalau orang yang nggak berlatih atau belum stabil latihannya atau meditasi dan belum stabil. Kalau misalnya sama matanya jananya belum stabil atau belum pernah nyampe jana atau samadhi juga belum stabil. Nah, begitu kalau sudah stabil baru ibarat indikatornya itu ibarat tombak itu matanya udah lurus kemana, maka gambaran yang kita yang buatnya kita kehidupan kita menjadi apa. Tapi kalau yang nggak stabil ini nih random, karena random suasana nanti yang berubah-ubah, pikiran berubah-ubah, perbuatan juga kacau, sila juga kacau, dana juga nggak pernah. Jadi apa pegangannya? Random. Batuan jarumnya itu indikatornya random. Atau ada yang begitu mau meninggal ada yang keselin, atau ada yang kita disukai ada suara burung jadi burung, ada yang keselin langsung apa ya pulang awal dari itu baik kita apa? Jadi kita bawa, tapi kita jadi apa? Jadi makhluk alam rendah. Itu misalnya menjadi Anda melepas sama binatang, sama binatang peliharaan Anda. Mau mati dulu terus si Molly nggak ada yang kasih makan ini anjing Anda maaf aja ya. Karena pikiran minta Anda itu ke anjing itu terus jadi dipatikan jadi anaknya Molly kita ya kan? Jadi hati makanya jangan melekat makin menderita. Itulah kalau melekat. Itu kalau kata ke harta ya jadi peta langsung. Alam ini adil banget apa yang kita mau jadi. Itu kalau kita pengen dikasih. Makanya hati-hati. Makanya kita latihan meditasi itu supaya kita tidak melekat. Kalau melekat bahaya. Itu loh bahayanya melekat. Begitu terjebak satu kelahiran lama kita keluarkan nggak tahu apa. Saya pernah cerita ke umat juga yang di zaman Buddha apa kalau nggak salah Buddha Busa yang dana makan tapi diselewengkan, tidak didanain.
sampai ketemu Buddha Bandung Utara. Itu beda zaman era, nggak tahu berapa asaknya nggak disebutin, antara Buddha Busa sama Buddha Busa sama ketemu muncul Buddha Bandung Utara, nggak tahu, nggak dijelasin berapa lama. Itu juga nggak dapat melimpah jasa juga. Akhirnya dikasih tahu Buddha Bandung Utara, oh nanti kamu karena kamu nggak dapat kan, saya juga nggak pengen dapat kebahagiaan seperti itu, katanya. Dapat air, bisa mandi, bisa ganti baju, apa segala macam, bisa dapat kebutuhan. Oh ya nanti di kehidupan mendatang, jauh di masa depan, di zaman Buddha Gautama baru, sarang keluargamu melimpahkan. Oh karena ada harapan senangnya, tapi itu masih keling, jauh banget, nggak tahu kapan. Ya kan saya udah bilang, Buddha Gautama antara masa Buddha satu ke berikutnya itu kadang-kadang sampai dunia ini dari timbul sampai mati lagi, sampai kiamat lagi berkali-kali, belum tentu sama Buddha satu muncul. Bayangin itu lewati 3 bulan jadi peta doang ya. Jadi jangan senang kalau Anda jadi peta, lama ya, perkarat tadi situ ya, agak lupa. Jadi itulah bahayanya kita melakukan, makanya latihan meditasi, kita melatih mental kita supaya tidak melakukan apapun. Makanya yang saya kasih aja kita memang kalau tahap awal memang harus pakai objek. Objek itu berarti kita harus pekan juga. Tapi objek terbaik adalah yang kesadaran itu sendiri. Daripada kita tidak pernah berlatih, berulang kali terus di rumah, sampai karena yakin bahkan Anda besok pasti bisa datang. Bisa-bisa hari ini hehehe, besok udah di kerja abu, ya kan? 4 kali 6, 10 R. Udah foto belum? Ayo, jangan pede, masih muda, mungkin besok udah di kerja abu, depan di kerja mangkok, bukan izin, ya kan? Asin. Jadi hati-hati, gitu. Jadi sebetulnya hidup ini simpel gitu kan. Kita jalannya dengan penuh kesadaran. Nah, kesadaran kan saya sudah kasih tahu isinya perhatian dan kewaspadaan. Perhatian kita punya nih, Anda perhatikan, tapi waspada. Waspada pikiran Anda, jangan sampai hal-hal yang buruk. Timbul hal yang buruk itu aja. Pertama, dari situ baru ada harapan. Kalau kita lebih intensif lagi ya, bahkan sampai objek-objek pikiran pun tidak muncul di pikiran. Itu yang lebih bagus lagi. Tapi minimum kita mewaspadai perbuatan-perbuatan pikiran yang buruk menimbul, itu aja. Jadi kalau terbiasa kita waspada, otomatis indikatornya itu waktu kita meninggal kita fokus pada kewaspadaan. Nah, Anda nggak akan terlahir di alam rendah. Itu aja ban serepnya. Jadi setiap hari jangan sampai lupa kita bermeditasi. Gak usah pakai jam, pakai lama makin bagus. Makanya kalau orang belajar teori kalau kebanyakan, bilang harapannya apa? Masih nol sama. Nggak ada harapan. Kenapa? Anda berlatih 1 jam pakai jam aja per hari, itu impossible kok. Nggak bisa. Itu sudah hitungannya hari. Dulu saya keluar dari center udah pede, wah masih timbul keangkuhan. Ketemu di Thailand, biku di tangga, biku yang praktek keras. Dan tidurnya cuma di bawah pohon, 2 kuburan, rumah rusak, sesuai yang ditangkap orang Taiwan. Datang tak habis masuk hutan, 24 tahun hidup. Ya, cuma orang desa yang tahu di daerah gunung situ ada biku sendirinya. Saya itu pede latihan di center bertahun-tahun. Terus saya lihat dia bangun jam 5 pakai sanggati ke sungai, sampai pakai ember cuci muka, terus pindah patah, kurang 10, balik lagi setengah 9. Pendapatan juga ditanya mau kemana, ke sana. Kalau panggil sebelah kiri nggak akan didatangin. Jadi bukan ngincer mana
baunya mana goreng kemana ya, nggak ada. Pokoknya sini udah, kalau kanan kanan kiri udah ya langsung aja. Nah, itu biku di tangga itu semua harus adi tangga. Jadi mengumpulkan para ini adi tekad. Ini dalam satu jalan ini aja, kalau dia terimanya di kanan, kamu di kiri nggak akan diterima, dicuekin aja. Begitu udah giliran umat udah mau kasih dana, dia lihat itu cukup, balik nggak terima juga. Bukan kayak pindah mata event, malah pakai mobil pickup buat angkot, mobil box. Makanya beda praktek realnya itu begitu. Nah, biku itu pas habis pindah mata cuma duduk teh, ya kamu ambil aja tehnya, mau mobil teh ada teko, masak aja sendiri. Ada. Nanti saya ingin bahasa Inggris, bahasa saya nggak bisa dia. Saya sama teman saya dulu, ibu juga, Acan nggak bisa bahasa Thai, udah lama di Thailand. Saya datang untuk latihan, bukan ngobrol. Dia bilang gitu, susah. Stop, ya udah. Begitu dia udah tidur, setengah jam, 1 jam, terus papanya tidur. Udah cuci patah, jemur, nggak boleh motorin sungai, nggak boleh berkecil, tidur. Pakai kelambu gitu, pakai payung, melok. Kita minum aja kopi, teh. Terus dia bangun. Ini kamu ambil aja yang kamu mau ya. Saya mau meditasi samadhi, dia bilang. Malamnya tetap lagi meditasi sampai pagi lagi. Makanya saya bilang, saya mah nggak ada naik-naiknya ini mah. Udah pede banget. Lihatnya begini mah, ini yang tembus. Saya bilang bukan kayak saya. Kan saya langsung dari situ lah ego saya jatuh. Kalau saya udah latihan mati-matian, saya tahu kayak apa, di sini nggak ada apa-apanya. Makanya saya bilang, berarti kurang keras. Dan kasih tunjuknya juga gampang. Di guru tangga itu simpel banget, nggak usah teori panjang lebar, enggak. Saya bilang bagaimana mencapai samadhi, bagaimana meditasi yang benar, bagaimana mencapai samadhi sampai penembusan. Jadi senyum ya, diambil center, ditempelin ke dinding batu bukit, akan dia bikin bukit. Terus dia nyalain, tugas kamu cuma satu, waspada, mohon aja. Nanti lama-lama kamu lihat semua. Dan itu makin jauh si diri, center ini yang bilang diri gitu, ntar makin jauh hilang. Nggak tahu, udah gak usah dicari, katanya, ngapain? Langsung segitu simpelnya gitu. Cuma dedikasinya nggak bisa hitungan jam gitu loh. Ini katanya mau belajar agama, mau melihat, mau tahu, mau pahami duka, duduk penggal dikit, besok sepi yang atau meditasi ya kan. Dia bilang bagaimana duka datang kan, saya bilang aku ke malam itu adil, yang memahami dukanya datang, kitanya kabur ya kan. Nah, makanya dari situ bagaimana memaham, kita nggak pernah belajar untuk memahami. Begitu duka datang, perhatikan, yang diperhatikan apa? Batin, pikiran kita, buah-buah pikiran kita yang sampai timbul. Nah itu namanya menerima. Kalau terima ya udah, tapi ini masih kesel ya, nah, itu kan buat terima, nahan. Boleh, tahap awal boleh menahan. Habis itu kalau nggak bisa menghindar, kalau sudah bisa menghindar ya udah paham. Yang benar ya kita pahami duka itu. Tapi ini kebiasaan menghindar gitu kan. Tapi datang keliaran nih sekarang kemudian pengen memahami duka. Aneh gitu kan. Kebalikan. Jadi ya, seperti itulah. Kalau kita latihan sampai kesadaran ini, kita sudah mengetahui kesadaran ini adalah arus kehidupan ini, hidup ini adalah arus dari proses-proses kesadaran.
maka kita baru bisa benar-benar paham apa itu hidup. Nah, setelah kesadaran ini kita bisa menguraikan, artinya kita bisa melihat dengan detil, maka dengan seksama maka kita kesadaran ini akan benar-benar bisa terbebas. Terbebas artinya tidak lagi bisa kita menemui mindset pikiran kita atau keyakinan kita tentang awal dan akhir, hidup mati, itu melampaui itu semua. Nah, kebebasan yang seperti ini, kesadaran yang bebas seperti ini, itu baru yang disebut kedamaian yang tak tergoyahkan. Itu poin. Jadi agama Buddha ini, ajaran Buddha ini simple, hanya perlu konsisten. Pertama pengen tahu, begitu tahu dikembangkan, ya, berbuat, terus dari berbuat diurai. Nah, kesadaran meditasi itu gitu. Begitu kita pertama pengen tahu apa itu kesadaran, ya latihan. Gitu. Udah capek, terus kita tahu apa itu kesadaran, udah tahu kita kembangkan, kita perkuat. Setelah kuat baru tahu sifat, fungsi, cara kerjanya. Barulah bisa dimulai. Kita nggak tahu sifat, fungsi, cara kerjanya bagaimana mau dimulai. Berat kita nggak tahu kelemahan orang. Misalnya punya musuh, melihat aja nggak pernah orang yang bentuknya kayak apa, terus kerjaannya apa juga nggak tahu. Kita mau menangkap mana bisa, gitu kan? Kita harus tahu dulu siapa yang kita tuju. Kalau bendanya tak ada, ya gimana kita mengurai? Nah, seperti itu. Makanya saya selalu menyemangati latihan itu jangan putus di jalan. Jadi kalau misalnya lagi sakit-sakit, pegel, capek, berarti habis itu kamu latihan lagi, berarti Anda berhenti di neraka. Nggak sampai surga, ibarat di jalan ke surga, neraka berhenti, ya udah, aduh, lewatin. Kalau istilah bahasa Inggris adalah no pain no gain, gitu kan. Nggak ada yang dikorbankan, nggak ada sakit, ya nggak dapat apa-apa juga. Jadi ya itu saja sih. Jadi kalau kita ajaran Buddha itu jangan dipikir belibet, semua tentang melepas. Jadi semua tentang tidak melekat. Tidak melekat, ya jangan membuat sesuatu, memegang sesuatu atau menimbulkan sesuatu pikiran-pikiran yang tentang apa yang kita lakukan. Kata-kata kan kalau saya sering pas latihan meditasi, yang Anda waspadai jangan sampai timbul kata-kata. Kalau kondisi nggak ada apa-apa, bingung, ya udah pas mereka kosong kan, ya udah berarti tetap kosong. Begitu. Tugas kita cuma satu, ngotot, bukan mikir. Kalau mikir berarti ada kata-kata. Itu yang menghubungkan, itulah jembatan kita ke penderitaan. Tapi kalau nggak terhubung, nanti persepsi kita nggak nyampe karena nggak timbul di pikiran, dan perasaan kita hilang tujuan. Misalnya lagi emosi, mau semalam, habis hilang, tenang lagi. Karena apa? Nggak jelas. Tapi kalau kita kasih arah dengan kita pakai kata-kata, kita berpatokan pakai kata-kata di pikiran kita, langsung jadi penderitaan langsung timbul. Konflik, persepsi, perasaan, konflik gabung semua. Jadi jembatannya adalah kata-kata itu. Makanya saya bilang fokus pada kesadaran, pada kewaspadaan tempatnya. Kewaspadaan apalagi kalau kurang jelas, nonton. Saya selalu bilang gitu. Dan, kalau nonton juga masih kurang jelas, ibarat kalian jadi kamera CCTV tanpa perekam, coba bisa nyorot aja udah. Gitu. Anda nggak, yang Anda waspadai adalah pikiran Anda, jangan sampai timbul kata-kata. Latihan-latihan perbuatan-perbuatan ini namanya yang perbuatan baik, apa itu? Yang menjaga pikiran. Nah itu
kama-kama yang baik, menimbulkan kama-kama yang baik. Makanya orang meditasi bisa memproduksi kama positif yang luar biasa besar. Karena apa? Murni. Semakin bersih pikirannya, semakin besar kama baik. Makanya Maka Sang Buddha bilang, jika seseorang masuk kondisi jana aja satu momen aja, satu detik aja, bukan satu detik ya, satu momen tuh lebih cepat lagi. Itu cukup melahirkan Anda di alam bawah timsa. Bayangin, segitu besar ya, cuma satu detik. Makanya tenang. Begitu Anda coba Anda sakit ke dokter, dikasih obat penenang. Kenapa? Biar cepat sembuh. Karena begitu tenang, apa itu kan muncul. Walaupun Anda nggak sadar gitu, bahwa enggak. Sekarang bilang sadar, apalagi sadar. Nah, itu dia, itu hal yang kecil. Nah, itu kesadaran ini, latihan ini, itu penting sekali. Jangan sampai lupa setiap hari. Itu perdana, apa semua tetap harus kondisi tenang dulu, waspada pikiran. Setelah di tanah, udah bertekad mau didanain kemana, sama keluarga leluhur, tenangin, dan jangan buru-buru, gedebuk-gedebuk, ngapain? Ada yang diburu juga. Jadi gunakan kesempatan yang jarang gitu. Kalau dana pas lagi banyak kesempatan, dananya asal-asalan. Begitu udah tahu berapa malah gak dana, kan aneh gitu kan. Saya bilang musuhnya sama tapi jauh-jauh lebih benar, bukannya intensitasnya berkurang malah gak dana sama sekali. Itu udah salah kaprah. Bahwa saya bilang kalau cuma udah tahu dhamma tapi gak praktek ya, itu namanya Anda jadi sendok sayur. Selamanya celupin di sup, di sayur, itu gak akan merasakan rasa sayur. Tahu dhamma berarti kan udah ibarat sendok di dalam sayur, ya kan? Jadi seperti itu. Ya, jadi kita hidup dengan kewaspadaan itu penting. Kalau kita pengen menyelamatkan diri kita, ya itu latihan itu gak boleh enggak, berat harus. Jadi itu satu. Nah, kalau kita pengen kebahagiaan dan pengen mengupas apa sih ya ajaran Buddha, apa sih hidup, itu ya dengan praktek. Kalau prakteknya masih di mulut aja semua ya gak bakalan masuk, gak bakalan sampai kapan tuh gak apa. Tapi hanya dalam meditasi yang terarah, semuanya akan menjelas satu persatu. Ya. Jadi jangan capek untuk berlatih, setiap hari luangin waktu. Karena hidup ini nggak pasti, gitu kan? Hari ini oke, besok hilang, udah nggak ada. Jadi besok sakit atau apa. Jadi bukannya nyumpain, bukan. Ya, memang begitu, berubah-ubah nggak tetap gitu. Anicca dukkha anatta itu ada, bukan hal yang tetap itu. Justru kalau kita yakinnya itu tetap, itu pandangan kita mesti diperiksa ulang. Kenapa? Mana ada yang tetap gitu. Itu hanya hayalan yang divalidasikan, diyakini. Jadi ya, nggak berdasar gitu, nggak sesuai hukum alam. Ya kalau nggak sesuai hukum alam ya nggak bekerja. Cuma Anda aja yang ngakui. Tapi walaupun Anda juga nggak merasakan efeknya. Nah, satu, kalau sudah begitu barulah kita bisa memasuki hidup spiritual. Tadi kan perbuatan baik yang saya dari awal yang membuatkan kamu baik. Tapi hidup spiritual itu jauh lebih lagi. Membuat kamu baik, bahkan bisa mencapai penebusan, terbebas sepenuhnya. Nah itu yang kita bilang spiritual. Ya, kita harus harus melakukan perenungan
hidup spiritual itu adalah 7 perenungan sebetulnya yang kita sebut samatha vipassana. Sebetulnya untuk menghasilkan 7 perenungan. Pertama perenungan anicca, perenungan terhadap perubahan. Tadi kata pemahaman tentang bagaimana kita mengetahui harus proses apa ya, isinya perubahan. Nah, terus berubah, baru kita lah timbul pemahaman tentang ketidaksesuaian. Lalu timbul pemahaman tentang tidak ada yang pasti atau anatta, anicca dukkha anatta. Semuanya itu timbul fenomena. Makanya kalau di dalam Satipatthana 4 landasan utama, perenungan terhadap tubuh, ya kan? Perenungan terhadap rasa, terhadap cipta atau batin atau gugus batin semuanya, dan perenungan terhadap dhamma. Nah, dhamma itu ada apa? Itu fenomena tadi, fenomena anicca. Hanya jika timbul fenomena anicca dari konsep yang kasar, berkonsep yang halus sampai yang paramata, barulah kita baru bisa melihat mengalami fenomena dukkha. Begitu juga kalau fenomena dukkha sudah timbul atau ke paramata, barulah kita bisa mengalami baru bisa menyelami fenomena tentang anatta. Perenungan hasil perenungan itu hanya setelah anicca, fenomena anicca dukkha anatta itu timbul semua, barulah kita dapat mengalami fenomena tentang ketidaktertarikan atau menjijikkan, kalau bahasa viraga vipassana. Nah, fenomena menjijikkan itu bukan menjijikkan, jadi kalau dari tahap 1, 2, 3 nya ya fenomena anicca dukkha anatta, semua yang ada anicca dukkha anatta apapun di dalam atau di luar, dia tidak tertarik lagi untuk keseret atau mengikuti, tidak tertarik. Maka timbullah fenomena yang kelima, itu kan keempat, tidak tertarik atau menjijikkan. Kelima itu apa? Nekkhamma. Kalau nggak tertarik, timbul fenomena apa? Melepas. Disitulah Anda baru bisa memahami secara batin full nekkhamma yang sesungguhnya. Nggak pakai tebak pilih. Kalau ini saya nggak tertarik, iya jelek, kok bagus, tertarik kan? Ini enggak, dia hanya lihat elemennya, namanya. Jadi semua yang ada proses anicca dukkha anatta, dia tidak tertarik. Maka batinnya harus kesadarannya tidak bisa tidak lagi mau tertarik dan melekat lagi. Nah, itu namanya fenomena dhamma. Itu yang kelima. Habis kalau itu timbul, barulah harus batin ini timbul fenomena tentang keberhentian, nirodha nupassana. Dia melepas apa? Tidak ada apa-apa, dia berhenti. Baru fenomena berhenti. Nah, begitu berhenti, bagaimana? Tidak tetap, mana ada yang tetap sifat apa sifat anicca dukkha anatta, tidak ada yang tetap. Begitu berhenti, batin harus batin ini pergi. Kalau bahasa meditasinya kondisi absorb, terserap, itu pergi. Atau kalau bahasa kalinya ini yang renungannya adalah patinissagga vipassana, atau harus batin yang meninggalkan dari sisi sini. Kalau dari sisi sambutannya apa? Sisi sebelahnya pemasuk arus, itu disebut sotapati. Maka batin yang meninggalkan itu berarti batin yang melihat, harus kesadaran yang melihat magga. Itu bukannya semua ini belajar besok jadi magga pala. Jadi sotapannya bagaimana? Karena saya tak meyakini ritual. Saya tidak meyakini adanya diri. Terus saya sudah tidak ragu lagi yang mana. Berarti Anda sotapannya gampang banget, betul kan? Gak begitu juga.
Walaupun Anda udah bilang begitu, lo masih terikat sama anicca dukkha anatta, Anda masih melekat sama anicca dukkha anatta. Berarti kan cuma pemahaman teori. Ya. Jadi hati-hati. Harus batin itu gak akan balik lagi. Mau juga pergi meninggalkan gak akan balik lagi. Apalagi sampai melekat lagi. Mungkin. Jadi itulah yang disebut hidup spiritual. Efeknya lebih besar lagi. Ya, tadi awal saya bicara tentang bagaimana kita bisa berpikiran baik, memikirkan pikiran buruk, jadi kita produksi kapal baik. Lalu ini kapal baik yang lebih besar lagi, bahkan sampai bisa proses penembusan dhamma atau terbebas. Kalau batin sudah bisa sampai meninggalkan itu, batin misalnya ke sana mengalami fenomena yang ketujuh gitu, maka kematian, kelahiran itu sudah dilampaui. Kedamaian itulah yang gak tergoyahkan karena batin benar-benar sudah terbebas. Itu poinnya. Ya. Jadi berkahnya ya full. Jadi jangan nyerah. Karena praktek ini berkesinambungan. Semua harus sesuai hukum paticca samuppada. Gak bisa semuanya tujuh fenomena batin timbul semua, gak bisa. A karena A jadi timbul B. Gitu. Gak ada bareng-barengan. Kan hukum paticca samuppada tidak ada satu menjadi banyak atau banyak menjadi satu atau satu menjadi satu atau banyak menjadi hebat. Tapi yang benar adalah banyak menjadi banyak. Banyak hal atau faktor menjadi banyak kemungkinan. Jadi ya sudah saya sedikit jelaskan tentang bagaimana kita menghadapi kematian tadi, bagaimana apa yang akan timbul pas saat kematian, dan bagaimana timbul kesadaran kepatisan di citanya dan kesadaran yang selanjutnya di kehidupan selanjutnya. Baik, nilai apa yang timbul kalau dari perbuatan-perbuatan kita akan kita merefleksi, merenungkan perbuatan-perbuatan yang kita perbuatan buruk yang kita sudah ubah atau justru dimoles lebih baik lagi. Karena dengan kita berlatih mewaspadai perbuatan kita, itu kita berlatih juga. Itu namanya berarti meditasi, berarti konsentrasi, waspada. Semua yang dilatih nggak pernah sia-sia. Tapi kalau yang nyantai-nyantai, nanti ngadepinnya nggak bisa. Anda akan kalah sama kotoran batin yang timbul waktu mau mati. Kalah. Karena tidak ada kewaspadaan, hanyut pasti. Orang kita biasa juga hanyut, ya pasti ujungnya hanyut, ya kan? Biji mangga, buah apa pohonnya mangga, buahnya mangga, nggak mungkin durian, ya kan? Ini sinyalnya. Ya, jadi itu aja ya. Jadi semua ajaran Buddha ini melakukan seresat lah, seperti santai tapi serius. Dalam serius, waspada di luar yang kelihatan santai. Ya, jadi jangan sampai berlatih Antasila juga sama cara berlatih meditasi Antasila, meditasi perenungan terhadap sila. Begitu bangun tidur, kita ulang 8 sila itu, artinya kita tahu. Jangan membunuh dari pikiran, dari ucapan, dari perbuatan tubuh. Terus juga sama yang kedua, jangan mencuri dari pikiran yang mengambil sesuatu yang tidak diberikan. Mulut juga jangan mencuri kata-kata orang, ngopi, paste, terus ya campur jadi kata-kata kita sendiri, apalagi barang. Jadi apa perbuatan tubuh ya mencuri beneran, ambil barang nggak boleh. Pikiran juga pikiran yang ketiga, sila ketiga ya nggak boleh pikiran kotor, ucapan kotor, perbuatan tubuh apalagi ya. Keempat juga musyawadah, nggak boleh berkata yang tidak benar atau bohong. Kalau arang-arang itu berarti bohong. Kalau nggak ada dasarnya ya bilang nggak tahu. Atau ini
ini emang asumsi saya, pikiran saya aja. Bukannya kita kayak seperti ini yang benar, itu berarti bohong kan? Itu berarti berkata yang tidak benar. Nah, dari ucapan juga kan, dan dari perbuatan tubuh seperti benar tapi sebetulnya menipu perbuatan tubuhnya. Ya. Ini cewek-cewek sering nih. Lihatin, wah kata cowoknya ini naksir nih saya di saat kita naksir. Padahal enggak, kita cuma lihatin kok. Makanya jangan lihat yang lain. Kalau latihan sila, ya itu objeknya sila. Ya, objek meditasi adalah sila nusati atau perenungan terhadap sila. Pagi, siang, sore, jadi kalau kita masih sadar, kita perhatikan itu. Terus kita makan juga sama. Sampai mau tidur, mau hilang kesadaran, gitu juga. Satu hari kita melatih kewaspadaan kita supaya tidak melanggar sila dari 3 pintu hama, pintu hama pikiran, pintu hama ucapan, sama pintu hama perbuatan itu. Jadi itu bukan cuma nahan lapar, kalau nahan lapar nggak usah atas sila. Semua orang yang bukan atas itu juga bisa nahan lapar. Ya jadi bukan nahan lapar bukan poinnya ya, bukan maksud tujuannya, tapi kita merenung nih 8 sila itu sama. Nanti kalau udah selesai latihan 8 silanya, yang lain juga bisa latihan 5 sila, merenung 5 sila sama. Itu namanya sila nusati. Begitu ada udah fokus, tenang, fokus cuma di perenungan 5 sila aja atau 8 sila aja terus setiap saat. Itu namanya masuk apa? Upacara samadhi. Sama aja, itu kan Anda terfokus. Kalau nggak fokus itu ya bukan perenungan namanya. Makanya kita fokusin ke 3 pintu hama. Makanya saya kasih trik, kasih tips. Jika Anda pun jangan jaga pikiran apa kata-kata, ini nggak akan aktif, tubuh nggak akan aktif. Udah kuncinya cuma satu. Nah, ada waspadai jangan timbul kata-kata di pikiran. Mau perasaan mau gimana, nanti hilang sendiri. Nanti ada lanjut terus berapa hari baru tahu. Iya. Kalau perasaan nggak ada tujuannya langsung hilang, balik lagi stabil, netral. Nah, jadi itu juga kita berlatih tidak melekat. Nah, semua kita latihan dari praktek langsung, ya. Ya itu saja, semoga dengan penjelasan dhamma ini perbuatan atau praktek-praktek dhamma kita bertambah dan untuk kebahagiaan kita, diri kita dan semua makhluk. Semoga semua makhluk berbahagia sampai santa waktu sudah datang.